Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kitab Bulughul Maram, masih di dalam kitab Shalah, yaitu kitab tentang sholat. Bab yang pertama, babul mawaqit, yaitu bab tentang waktu-waktu sholat. Hadis yang ke berapa? 136. Wa'an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Siapa Ibnu Umar? Masih ingat? Ibnu Umar itu siapa? Anaknya Umar. Iya, yang dimaksudkan anaknya Umar itu siapa? Namanya siapa? Abdullah bin Umar, salah satu putra dari Khulafaur Rasyidin yang sangat banyak meriwayatkan hadis. Beliau termasuk dari salah satu dari 7 sahabat perawi hadis terbanyak, dan beliau juga termasuk salah satu jalur sanad di mana mayoritas yang hadir pada hari ini menganut madhab Syafi'i, yang mana Imam Syafi'i ini jalur sanadnya itu salah satunya bersambung kepada Abdullah bin Umar, di mana Imam Syafi'i berguru kepada Imam Maliki, berguru kepada Imam Nafi, berguru kepada Abdullah bin Umar, dan bersambung kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian di sini dikatakan radhiyallahu ta'ala anhuma, artinya Allah meridhai keduanya. Kenapa kok dikatakan anhuma atau keduanya? Karena bapak sama anaknya sama-sama sahabat Nabi, sahabat Rasul. Maka ngerti nggak kriteria sahabat itu apa? Orang yang pernah ngaji langsung kepada Rasulullah. Ada seorang ulama yang hidup pada zaman Rasulullah tapi tidak pernah sekalipun bertemu dengan Rasulullah, maka dia bukan sahabat, dia masuk kategori tabi'in. Seperti contohnya Uwais Al-Qarni, mungkin pernah dengar ya. Uwais Al-Qarni itu hidup pada zaman Rasulullah, tapi sekalipun beliau tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, maka dia masuk kelompok tabi'in. Nah, kemudian Ibnu Umar ini juga pembelajaran buat kita, di mana orang Arab itu punya kebiasaan menyebutkan nama seseorang dengan nama bapaknya. Ada Ibnu Umar, ada Ibnu Abbas, ada Ibnu Mas'ud yang disebutkan nama bapaknya. Artinya ketika kita sebagai seorang anak hidup di tengah-tengah masyarakat, itu secara tidak langsung membawa nama baik kedua orang tua kita. Maka kalau orang tuanya baik, anaknya juga baik, maka secara otomatis kebaikan si anak ini akan meneruskan kebaikan orang tuanya. Tapi kalau anak ini asalnya orang tuanya baik, anaknya tidak baik, maka dia telah mencoreng apa yang diperjuangkan oleh orang tuanya dahulu. Nah, sebaliknya, ada kejadian orang tuanya yang tidak baik, anaknya yang baik. Seperti contoh sahabat Nabi kayak Abu Lahab, kenal? Pernah ketemu di mana? Abu Lahab itu kan salah satu orang yang dijamin masuk neraka. Tapi beliau punya seorang putri, yang putri ini mukminahnya luar biasa, namanya Dzurrah binti Abu Lahab. Ada lagi Walid bin Mughirah. Ini memusuhi Islamnya luar biasa. Tapi beliau punya seorang putra yang menjadi panglima perang terhebat dalam sejarah Islam, namanya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini mulai dari lahir sampai meninggal, perang tidak pernah kalah, menang terus. Setiap peperangan yang diikuti oleh Khalid bin Walid pasti menang, sehingga ada penjulukan dari Rasulullah sebagai Syaifullah, yaitu pedangnya Allah. Ada lagi Abu Jahal. Ini kan populer kalau Abu Jahal ya. Abu Jahal itu punya putra namanya Ikrimah bin Abu Jahal. Ini seorang sahabat Nabi yang sangat mulia. Nah, artinya apa? Tidak boleh mengeneralisir, bapak yang tidak baik belum tentu menghasilkan anak yang tidak baik. Ibu yang tidak baik juga belum tentu menghasilkan anak yang tidak baik. Bisa jadi kadang-kadang justru jalur keselamatan dan hidayah untuk kedua orang tuanya itu justru oleh Allah dilewatkan melalui anaknya. Jadi kurang lebih inilah budaya dari masyarakat Arab yang membiasakan menyebutkan nama seseorang dengan sebutan nama bapaknya atau nama anaknya. Ada yang
Ummu Salamah berarti ibunya Salamah kan? Atau contoh siapa lagi? Misalkan siapa? Ummu Kulsum. Namanya memang kalau Ummu Kulsum namanya Rasulullah ya. Ya, kita lanjutkan. An Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, dan dari Ibnu Umar semoga Allah meridhai keduanya. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda kalau Rasulullah, kalau Allah berfirman. Asyafaku itu kilatan cahaya pantulan yang asalnya dari matahari. Kan cahaya yang ada di muka bumi ini kan asalnya dari matahari. Nah, asyafaku itu adalah pantulan cahaya yang khusus. Nah, di sini diterangkan asyafakul humratu. Asyafak itu adalah cahaya yang berwarna kemerah-merahan. Nah, itu biasanya ketika masuk waktu maghrib itu kan matahari sudah mulai terbenam, keluar semburat warna merah ya. Itu namanya asyafaq. Nah, itu akan ada terus sampai masuk waktu isya. Penanda masuknya waktu isya itu adalah ketika asyafaq ini hilang, kemerah-merahannya hilang, maka dia masuk di dalam waktu isya. Rawahu Daruqutni, diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni, wa sahhahahu Ibnu Huzaimah, dan dinilai sahih oleh Ibnu Huzaimah, wa ghairuhu waqafahu ala Ibni Umar, dan yang lainnya menyatakan hadis ini mauquf dari Ibnu Umar. Bisa dipahami maksud hadis ini? Bisa. Kita lanjutkan kepada syarahnya. Yang pertama, ini pendek saja syarahnya. Hadis ini menunjukkan cahaya merah di ufuk barat bila hilang menunjukkan waktu maghrib telah usai dan mulainya waktu isya. Jadi seperti yang saya terangkan sebelumnya, kalau sekarang kan zaman sudah canggih. Untuk menentukan masuknya waktu sholat cukup download aplikasi, ya kan? Di situ sudah ketemu. Bahkan bisa pasang alarm masuk waktu sholat langsung bunyi adzan. Tapi zaman dulu belum ada aplikasi untuk menentukan dasarnya bagaimana masuknya waktu subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nah, itu ada penjelasannya dari Rasulullah. Subuh itu kapan? Subuh itu dimulai terbitnya fajar, ya kan? Sampai terbitnya matahari. Ketika matahari terbit berarti subuh telah selesai. Duhur itu penandanya masih ingat dari hadis Nabi? Duhur itu dimulai dari matahari yang persis di ubun-ubun sampai tergelincirnya matahari. Kemudian asar, di mana bayangan seseorang sama dengan tinggi badannya sampai menjelang terbenamnya matahari. Nah, kemudian maghrib dimulai dari terbenamnya matahari sampai asyafaq ini ya. Hadis ini lebih menguatkan lagi dari hadis yang sebelumnya, sampai asyafaq, warna kemerah-merahan pada langit itu menghilang. Nah, isya itu dimulai dari warna kemerah-merahan di langit hilang sampai menuju ke waktu terbitnya fajar. Nah, maka ini pembelajaran buat kita bahwa dasar kaidah fikihnya sudah ada, tetapi teknologi itu sangat membantu kita di mana ketika ada perubahan cuaca yang kita tidak bisa memandang dengan kasat mata. Contoh, waktu asar atau waktu duhur, pas waktu kayak sekarang musim hujan, mendung, nggak bisa ngelihat matahari. Dari mana kita bisa tahu matahari ada di ubun-ubun? Maka teknologi ini adalah mempermudah seseorang untuk bisa mengerjakan ibadah, tahu kapan masuknya waktu sholat. Jadi kalau ada seseorang yang mengatakan kembali kepada Allah dan Rasulnya, tidak usah ditambahin, tidak usah dikurangin, bagaimana dia bisa tahu waktu sholat saat ini kalau dia tidak menggunakan teknologi, yang mana teknologi ini tetap basicnya itu tetap berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kita menjadi seseorang yang akidahnya kuat, pemahaman fikihnya bagus, tetapi pikirannya harus maju, tidak boleh terbelakang. Kalau ibadah pakai gadget nggak boleh, sementara untuk urusan maksiat pakai gadget boleh. Nah, ini kan tidak imbang. Yang selanjutnya, yang kedua,
Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan bahwa cahaya merah di ufuk barat tersebut muncul sekitar 70 sampai 75 menit. Jadi durasi waktu dari maghrib sampai isya itu kurang lebih sekitar 70 sampai 75 menit. Contoh, sekarang maghrib itu jam berapa? Jam 17.30 kurang lebih ya, benar ya? Nah, isya sekarang jam berapa? 18.53 udah sekarang, benar ya? 18.53 berarti berapa menit? 73 menit. Jadi betul ya pendapat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, jarak antara maghrib ke isya kurang lebih sekitar 75 menit. Nah, ini kitabnya bisa dilihat di Fathu Dzil Jalali wal Ikram. Jadi ada satu kitab namanya Fathu Dzil Jalali wal Ikram. Kalau tidak mau lihat kitabnya ya percaya saja dengan apa yang saya omongkan karena sudah saya baca kan itu. Kalau tidak percaya ya silahkan dilihat kitabnya. Ada pertanyaan sampai sini? Gak ada. Mudah-mudahan semuanya diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat, mendapatkan rizki yang barokah dan melimpah, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Iya karena berdua iya karena setelah ini sudah shiratal mustaqim shiratal ladzina waladhdallin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.